Oke, saya akan menjelaskan tentang bab yang pertama, yaitu pengertian hadis, ulumul hadis, secara perkembangannya dan cabang-cabangnya. Pengertian hadis terbagi menjadi dua, yaitu secara harfiah dan secara istilah. Secara harfiah terbagi menjadi tiga, yakni jadid, gharib, khabar. Jadid sendiri mempunyai arti sesuatu yang ada setelah tidak ada, atau sesuatu yang wujud setelah tidak ada, lawan dari kata al-qadim, yaitu terdahulu. Sedangkan gharib yang berarti dekat atau dalam waktu dekat, belum lama. Yang ketiga yaitu kabar. Kabar berarti warta berita atau sesuatu yang dipercakapkan dan dipindahkan dari seseorang kepada seseorang. Yang selanjutnya yaitu pengertian hadis secara istilah adalah segala sesuatu yang dinisbahkan kepada Nabi, baik berupa ucapan, perbuatan, maupun sikap. Istilah hadis terbagi menjadi tiga, yakni sunnah, al-khabar, dan al-atsar. Sedangkan struktur dari hadis sendiri ada tiga, yaitu sanad, matan, dan rawi. Sanad sebagai sandaran, matan sebagai pengejalan, dan rawi adalah orang yang menyampaikan hadis atau menulis hadis dalam suatu kitab. Pembahasan selanjutnya yaitu ulumul hadis. Ulumul hadis adalah ilmu yang membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan hadis. Pembagian ilmu hadis terbagi menjadi dua, yakni ilmu riwayah dan ilmu dirayah. Ilmu riwayah sendiri yaitu ilmu hadis yang khusus berhubungan dengan ilmu yang meliputi pemindahan atau periwayatan, perkataan, perbuatan, ketetapan, dan sifat dari Nabi Muhammad. Sedangkan ilmu dirayah yakni pengetahuan tentang kaidah-kaidah untuk mengetahui keadaan perawi dan sesuatu yang diriwayatkan. Pengertian tersebut diikuti oleh sebagian besar ahli hadis. Pembahasan selanjutnya yaitu sejarah perkembangannya. Ulumul hadis sendiri telah lahir sejak dimulai periwayatan hadis di dalam Islam, terutama setelah Nabi Muhammad wafat. Ketika itu umat Islam merasakan perlunya menghimpun hadis-hadis Rasulullah dikarenakan adanya kekhawatiran hadis tersebut akan hilang ataupun lenyap. Sedangkan para sahabat telah memulai mempergunakan kaidah-kaidah dan metode tertentu dalam menerima hadis. Para sahabat mulai meneliti dan bersikap hati-hati dalam menerima maupun meriwayatkan hadis tersebut. Dengan adanya itu mulailah lahir pembicaraan mengenai isnad dan nilainya dalam menerima maupun menolak suatu riwayat hadis. Pada awalnya, teori-teori proses penerimaan dan periwayatan hadis serta kredibilitas perawi atau ilmu dirayah masih tersisip dalam buku-buku yang belum spesifik. Dengan banyaknya ulasan yang menulis tentang persoalan yang menyangkut ilmu hadis pada abad ketiga Hijriah, maka dapat dipahami mengapa abad ketiga disebut sebagai abad kelahiran ilmu hadis, walaupun tulisan yang ada belum membahas ilmu hadis secara lengkap dan sempurna. Cabang-cabang dari ilmu hadis ada 10. Untuk yang pertama yakni ilmu rijalul hadis, yang kedua ilmu jahri wat tadil, ilmu yang ketiga yaitu ilmu fanil mubhamat, ilmu yang keempat yakni ilmu ilail hadis, yang kelima ilmu waribil hadis, yang keenam ilmu nasih wal mansuh, yang ketujuh ilmu talfihil hadis, yang kedelapan ilmu tashrif wat tahrif. Sedangkan ilmu yang kesembilan yaitu ilmu asbabi wurudil hadis, dan yang terakhir yaitu mustahal ahli hadis. Untuk bab yang kedua yakni sejarah hadis sebelum dibukukan terbagi menjadi tiga, yakni masa Nabi, masa sahabat, dan masa tabi'in. Pada masa Nabi dikenal dengan asyr al-wahyu wal takwin, yaitu masa wahyu dan pembentukan, karena pada masa Nabi ini wahyu masih turun dan masih banyak hadis-hadis Nabi yang datang darinya. Para sahabat Nabi sangat mencintai
Rasulullah. Mereka mengamalkan ajaran Nabi dengan cara menghafalkan ajaran-ajaran Islam. Pada masa Nabi, hadis belum ditulis secara resmi karena terdapat dua faktor. Yang pertama yaitu para sahabat yang lebih mengendalikan kekuatan hafalannya. Di samping itu juga ketersediaan alat tulis yang belum memadai. Sedangkan alasan yang kedua yaitu adanya hadis yang melarang untuk menulis hadis tersebut dan berbunyi, janganlah menulis apa-apa selain Al-Quran dari saya. Barang siapa yang menulis dari saya selain Al-Quran, hendaklah menghapuskan. Hadis riwayat Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri. Segala sesuatu, juga ucapan dan perilaku Nabi dijadikan contoh nyata oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Nabi menempuh beberapa cara dalam menyampaikan hadis kepada umatnya. Untuk cara yang pertama yaitu melalui majlis al-ilm atau majlis taklim, yaitu pusat dan tempat pengajian yang dilaksanakan oleh Nabi untuk membina para jamaahnya. Rasulullah dalam menyampaikan hadisnya melalui para sahabat tentunya disampaikan kembali kepada sahabat Nabi, kepada orang lain. Untuk yang ketiga yaitu hal-hal yang sangat sensitif, Nabi hanya menyampaikan kepada istri-istrinya saja, seperti yang berkaitan dengan soal keluarga, kebutuhan biologis, terutamanya masalah yang menyangkut hubungan antara suami dan istri. Untuk yang keempat yaitu melalui ceramah atau pidato di tempat terbuka seperti Futuh Mekah dan Haji Wada, melalui perbuatan langsung yang disaksikan oleh para sahabatnya, yaitu dengan jalan musyadahah seperti yang berkaitan dengan praktik-praktik ibadah dan muamalah. Pada masa sahabat, pada masa ini dikenal sebagai istilah takhlil al-riwayat atau pembatasan riwayat. Alasannya agar para sahabat tidak asal dalam meriwayatkan dan mereka berhati-hati dalam meriwayatkan suatu hadis. Masa ini terbagi menjadi beberapa periode. Periode pertama yaitu sahabat Nabi Khalifah Abu Bakar dan Khalifah Umar ibnu Al-Khattab, yang mana Abu Bakar menerapkan peraturan yang membatasi periwayatan hadis. Begitu juga dengan Khalifah Umar ibnu Al-Khattab. Dengan demikian, periode tersebut disebut dengan masa pembatasan. Sedangkan pada periode Utsman dan Ali disebut dengan masa perluasan hadis. Karena pada pemerintahan ini lebih banyak dari hadisnya, lebih banyak daripada pemerintahan sebelumnya. Keleluasan periwayatan hadis tersebut disebabkan karena pribadi Utsman yang lebih lunak dibandingkan Umar. Selain itu, wilayah kekuasaan Islam yang semakin luas juga menyulitkan pemerintah untuk mengontrol pembatasan riwayat secara maksimal. Periode selanjutnya yaitu pada masa Ali bin Abi Thalib. Pada masa Ali bin Abi Thalib, situasi pemerintahan Islam telah berbeda dengan masa sebelumnya, karena masa ini masa krisis dan fitnah dalam masyarakat menyebar luas. Maka terjadilah peperangan antar anggota. Kepentingan politik juga mewarnai pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Secara tidak langsung, hal itu membawa dampak negatif dalam periwayatan hadis. Kepentingan politik telah mendorong pihak-pihak tertentu melakukan pemalsuan hadis. Dengan demikian, tidak seluruhnya periwayatan hadis dapat dipercaya riwayatnya. Ali hanya menerima jika hadis tersebut melakukan sumpah terlebih dahulu. Periode selanjutnya yaitu pada masa Khulafaur Rasyidin, yaitu pada tahun 11 sampai 40 Hijriah. Pada masa ini perkembangan hadis fokus pada pemeliharaan dan penyebaran Al-Quran, dan mereka berusaha untuk membatasi periwayatan hadis. Meskipun mereka lebih fokus pada pemeliharaan dan penyebaran Al-Quran, tidak berarti mereka tidak memegang hadis sebagai halnya yang mereka terima secara utuh dari Nabi. Mereka sangat berhati-hati dalam meriwayatkan hadis. Kehati-hatian tersebut disebabkan karena khawatir dan akan terjadi kekeliruan dalam periwayatan. Dengan adanya sikap tersebut menimbulkan tradisi krisis di kalangan sahabat Nabi.
karena mereka sangat peduli terhadap kebenaran dan periwayatan hadis. Yang ketiga yaitu pada masa tabi'in. Pada masa tabi'in lebih dikenal dengan masa penyebarluasan hadis, karena pada masa ini hadis mulai tersebar di berbagai wilayah. Di antaranya yaitu Mekah, Madinah, Kufah, Syam, dan masih banyak lagi. Hadis yang diterima oleh sahabat tabi'in berupa catatan-catatan atau tulisan. Ada pula yang harus dihafalkan. Namun pada masa ini terdapat banyak kekeliruan dan periwayatan hadis. Ketika kecermatan sahabat tabi'in dan kehati-hatian sahabat tabi'in dalam meriwayatkan mulai melemah. Periwayatan tidak semata-mata menyangkut hadis yang berasal dari Nabi atau disebut dengan marfu, akan tetapi hadis yang bersumber dari sahabat atau mauquf dan tabi'in atau mahdu. Bahkan pernyataan dari beberapa ahli kitab yang telah masuk Islam, mereka mensadur dari pernyataan Bani Israel ataupun dari suhuf mereka sebagai bahan komparasi setelah masuk Islam. Hal ini memungkinkan terjadinya salah kutip dan menjadikan hadis tersebut tidak aktual atau ada kekeliruan. Bab yang ketiga yakni sejarah pembukuan hadis dan perkembangannya sampai sekarang. Sejarah tersebut terbagi menjadi dua, yaitu masa kodifikasi dan masa kodifikasi secara resmi. Masa kodifikasi sendiri, yang pertama, kodifikasi dalam bahasa Arab dikenal dengan al-tadwin, yang berarti codification, yaitu mengumpulkan dan menyusun. Sedangkan secara istilah, kodifikasi adalah penulisan atau pembukuan hadis Nabi secara resmi yang berdasarkan pada perintah khalifah dengan melibatkannya beberapa personil yang ahli di bidang hadis, bukan dilakukan secara individual ataupun demi kepentingan diri sendiri. Kodifikasi hadis secara resmi terjadi beberapa abad. Pada abad pertama, yaitu pada masa Khulafaur Rasyidin hingga akhir abad pertama Hijriah. Tradisi penulisan serta penyebaran hadis ini masih tergantung pada hafalan para sahabat dan tulisan-tulisan pribadi dari mereka. Barulah ketika pemerintahan pada Umar ibnu Abdul Aziz memerintahkan secara resmi dan massal kepada para gubernur untuk membukukan hadis. Hal yang melatar belakangi kebijakan Umar ibnu Abdul Aziz untuk membukukan hadis secara resmi yaitu ada dua. Yakni yang pertama, khawatir akan hilangnya hadis bersamaan dengan meninggalnya para ulama. Yang kedua yaitu khawatir akan bercampurnya antara hadis yang benar dan palsu, karena wilayah Islam semakin luas, sedangkan kemampuan para ulama di setiap wilayah berbeda-beda, sehingga pengetahuan umat tentang hadis menjadi tidak seimbang. Pada abad kedua, pembukaan hadis pada abad kedua belum tersusun secara sistematis dalam bab-bab tertentu. Dalam penyusunannya, mereka masih memasukkan perkataan sahabat dan fatwa tabi'in di samping hadis dari Nabi Muhammad. Kesemuanya dibukukan secara bersamaan. Dari situlah kemudian terdapat kitab hadis yang marfu, mauquf, dan mahdi. Selanjutnya pada abad ketiga, setelah sepeninggalannya sahabat atau para tabi'in, pada awal permulaan abad ketiga, para ulama mulai menyusun kitab musnad yang semua hadis Nabi dan memisahkannya dari perkataan sahabat dan fatwa tabi'in. Penyusun kitabnya adalah Abu Daud al-Tayalisi pada abad 202 Hijriah. Walaupun sudah dipisahkan dari perkataan sahabat dan fatwa tabi'in, hadis dalam kitab musnad masih tercampur dengan hadis yang sahih dan yang tidak sahih. Oleh karena itu, pada masa pertengahan abad 3 disusunlah kitab yang benar-benar termuat hadis sahih dan yang tidak sahih. Contoh dari hadis yang sahih yaitu hadis sahih Bukhari. Pada abad 3 ini muncul berbagai kitab hadis. Maka diadakannya kritik terhadap matan dan sanad hadis, serta adanya jar wa ta'dil dalam suatu hadis.
Usaha ini kemudian dikenal dengan istilah pertasyilan dan penyaringan hadis dengan kriteria tertentu. Untuk abad yang keempat sampai abad ke-6 merupakan masa pemeliharaan, penertiban, penambahan, dan penghimpunan dengan karakteristik penulisan hadis berbentuk mujam atau ensiklopedia sahih atau himpunan sahih saja, mustadrak atau susunan sahih, sunan al-jam'u gabungan antara dua atau beberapa kitab hadis, ihtisal berupa resum, dan istihraj dan sarah berupa dengan ulasan. Sedangkan abad ke-7 sampai ke abad ke-8 disebut dengan masa penghimpunan dan pembukuan hadis secara sistematik atau al-jumu wa'at tasim setelah pemerintahan Abbasiyah jatuh ke tangan Tartar pada tahun 656 Hijriah. Pada masa ini pusat pemerintahan pindah dari Baghdad ke Kairo, Mesir, dan India. Pada masa ini banyak kepala pemerintahan yang berkecimpung dalam bidang ilmu hadis seperti Al-Barhuk. Mulai abad terakhir ini sampai sekarang dapat dikatakan tidak ada kegiatan yang signifikan dari para ulama dalam bidang hadis kecuali hanya membaca, memahami, mentahrij, dan memberikan syarah hadis-hadis yang telah terhimpun sebelumnya. Untuk bab yang keempat yaitu pembagian hadis dari segi kuantitasnya. Dari segi kuantitasnya terbagi menjadi dua, yakni hadis mutawatir dan hadis ahad. Hadis ahad tersendiri terbagi menjadi tiga, yakni hadis mansyur, aziz, dan gharib. Hadis mutawatir. Istilah mutawatir secara bahasa merupakan isim fi'il dari istilah al-tawattur yang bermakna al-tatabu, berturut-turut, atau datangnya sesuai secara berurutan dan bergantian tanpa adanya yang menyela. Sedangkan menurut istilah ulama, hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh orang banyak yang mustahil menurut adat bahwa mereka bersepakat untuk berbuat dusta. Syarat hadis mutawatir yang pertama yaitu diriwayatkan oleh sejumlah besar perawi, adanya keseimbangan antar perawi dan tabaqat atau lapisan pertama dengan tabaqat atau lapisan berikutnya. Yang ketiga yaitu berdasarkan tanggapan panca indera para perawi. Yang keempat, mustahil bersepakat untuk berbohong dalam periwayatannya. Macam-macam hadis mutawatir ada tiga, yaitu lafzi, maknawi, amali. Lafzi diriwayatkan oleh orang banyak yang susunan redaksinya dan maknanya sesuai benar antara riwayat yang satu dengan riwayat yang lainnya. Sedangkan maknawi adalah lafaz yang berlainan dengan makna secara umum. Sedangkan amali berupa hadis yang menerangkan tentang waktu, rakaat sholat, kadar zakat, dan masih banyak lagi. Hadis ahad sendiri atau disebut dengan wahid berdasarkan segi bahasa berarti satu. Makna khobar ahad atau khobar wahid berarti satu berita yang disampaikan oleh satu orang. Adapun menurut terminologi ulama hadis ahad adalah hadis yang tidak memenuhi salah satu dari syarat hadis mutawatir. Hadis ahad juga bermanfaat kepada orang-orang untuk memungkinkan melakukan penelitian. Hadis ahad terbagi menjadi tiga macam, yakni hadis mansyur, hadis aziz, dan gharib. Hadis mansyur sendiri yaitu hadis yang diriwayatkan oleh 3 orang atau lebih pada setiap tingkatan sanadnya selama tidak sampai pada tingkat mutawatir. Hadis aziz secara terminologis yaitu hadis yang diriwayatkan oleh 2 orang atau lebih dalam satu tabaqatnya atau dalam satu lapisannya. Sedangkan hadis gharib yaitu hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi yang menyendiri dalam meriwayatkannya, baik menyendiri imamnya maupun lain halnya.
Untuk bab yang kelima yaitu hadis sahih dan hadis hasan. Hadis sahih sendiri secara etimologi adalah lawan dari kata sahim atau sakit. Imam Tirmizi mengartikan hadis hasan adalah tiap-tiap hadis yang pada sanadnya tidak terdapat perawi yang tertuduh dusta, tidak ada kejanggalan, diriwayatkan pula melalui jalan lain. Maka dari itu hadis sahih diriwayatkan oleh rawi yang sempurna dan lafalnya dan tingkatannya, akurasinya cukup tinggi. Sedangkan hadis hasan sendiri adalah hadis yang sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh rawi yang adil, yang rendah tingkat kekuatannya dan daya hafalnya tidak rancu serta tidak cacat. Hadis hasan adalah hadis yang rendah tingkat daya hafalnya. Syarat perbedaan macam dan contoh hadis sahih dan hasan. Syarat hadis sahih dan hasan: perawinya adil, sanadnya bersambung, tidak terdapat syadz atau kejanggalan, tidak mengandung ilat. Dan yang menjadi pembeda di antara keduanya yaitu dzabit, tidaknya rawi yang ada dalam rentetan sanadnya. Selanjutnya yaitu macam dari hadis sahih dan contohnya. Ada dua macam, yakni hadis sahih li zatihi adalah hadis yang memenuhi 5 syarat kesahihan. Sedangkan hadis sahih li ghairihi adalah hadis hasan yang naik derajatnya karena adanya jalur periwayatannya lain yang lebih kuat. Contohnya dari Sahal bin Sa'ad Asy-Sya'id, ia berkata, aku mendengar Nabi SAW bersabda, tempat di surga lebih baik daripada di dunia dan seisinya. Baik pagi hari maupun sore hari di jalan Allah lebih baik daripada dunia dan seisinya. Hadis hasan terbagi menjadi dua, yaitu hadis li zatihi, merupakan hadis yang tergolong matan baik atau tidak terdapat zat dan ilat, akan tetapi salah satu periwayatannya memiliki kedzabitan di bawah hadis yang tergolong sahih. Yang selanjutnya yaitu li ghairihi adalah sebuah hadis yang semulanya tidak hasan, namun karena dukungan dari hadis lain maka mencapai derajat hasan. Hadis ini bermula dari hadis dhaif yang kemudian didukung oleh hadis lainnya yang sanad hasannya sehingga menjadi hadis hasan, namun tidak melebihi dari hadis sahih. Contoh dari hadis hasan dari Ja'far bin Sulaiman dari Abu Imran al-Jawni dari Abu Bakar bin Abi Musa al-Asy'ari berkata, aku mendengar ayahku berkata mengenai sabda Rasulullah ketika musuh datang, sesungguhnya pintu surga di bawah bayangan pedang. Hadis riwayat At-Tirmizi. Dan contoh yang kedua yaitu Rasulullah SAW bersabda, hak bagi seorang muslim mandi di hari Jumat, namun jika ia tidak memperoleh air cukup dengan mengusap wangi-wangian keluarganya. Hadis riwayat Ahmad. Yang terakhir atau bab ke-6 yakni hadis dhaif. Kata dhaif sendiri menurut bahasa yaitu dhaifun yang berarti lemah, lawan dari kata qawi yang berarti kuat. Istilah hadis dhaif secara bahasa berarti hadis yang lemah. Dalam hal ini Al-Nawawi mendefinisikan hadis dhaif sebagai hadis yang di dalamnya tidak terdapat syarat hadis sahih dan syarat hadis hasan. Hadis dhaif sendiri sering disebut dengan hadis yang ditolak atau mardud. Macam dan pembagian hadis dhaif terbagi menjadi dua, yakni berkaitan dengan kredibilitas perawinya dan berkaitan karena terputusnya sanad. Yang berkaitan dengan kredibilitasnya terbagi menjadi dua. Untuk yang pertama, karena adanya jalalah permajhulan. Hal ini juga terbagi menjadi dua, yakni majhul al-ain
atau zat perannya tidak diketahui. Sedangkan yang kedua yaitu majhul washarf, zatnya diketahui tapi sifatnya tidak diketahui. Untuk yang kedua yakni karena perawinya bermasalah. Hal ini terbagi menjadi 6, yaitu matruh, maudhu, syadz, munkar, mahlub, dan mu'af. Selanjutnya karena terputusnya sanad. Karena terputusnya sanad ini juga terbagi menjadi 2. Terputusnya secara jelas dan terputus secara samar. Terputus secara jelas terbagi menjadi 4, yaitu mudha'i, 2 atau lebih perawi yang terputus, munhati atau 4 perawi yang terputus, mursal jali, meriwayatkan dari Nabi, dan mu'allaq, terputus dari sisi penulisnya. Sedangkan terputus yang samar juga terbagi menjadi 2. Yang pertama mursal samar, perawi yang meriwayatkan dari perawi yang dia temui namun tidak pernah mendengar hadis darinya. Yang kedua yaitu al-mudallah, bisa dideskripsikan dengan perawi A murid dari perawi B, dan biasanya perawi A meriwayatkan perawi B secara langsung, namun periwayatan A tidak meriwayatkan secara langsung terhadap B, melainkan melalui C atau melalui perantara lainnya. Contoh hadis dhaif. Yang pertama diriwayatkan oleh Jurais an-Nadi dari seorang laki-laki Bani Sulaim. Rasulullah bersabda, puasa itu setengahnya kesabaran dan kesucian itu setengahnya iman. Disebut dhaif karena Imam Ibnul Maidi dalam kitab Tahdhibul Tahdzin sanad hadis ini dikatakan dhaif sebab Juraisi bin Hulaib adalah seorang majhul atau tidak dikenal. Untuk contoh yang kedua yakni di awal malam bulan Ramadan Allah akan melihat hambanya, dan jika Allah melihat kepada hambanya maka Allah tidak akan mengazabnya. Dikatakan dhaif karena Allah mengetahui segala sesuatu yang dilakukan oleh hambanya, dan tidak masuk akal kalau hadis ini menjadi sahih, atau para ulama menyebutnya dengan hadis dhaif. Baik, itu tadi sedikit pemaparan dari saya mengenai beberapa bab tentang mata kuliah studi hadis. Kalau penjelasan dari saya masih kurang lengkap, mohon dimaklumi. Kita sama-sama saling belajar. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Bitch, I'm not gon' feel like I walk on water. I'm talking your bitch, that he like on my toilet. Walk with the Glock, I'm a fuck on the bar. Throw the boy out with his head, we play soccer.